diskusi bersama narasumber utama kita yaitu Bapak Dima Akhyar, Sarjana Hukum selaku tim TP3 di Kabupaten Jember. Lah ini monggo katuran Pak Dima, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak memang di Tegal Gede kelihatannya. Tadi saya dibisiki memang RT RW yang paling kompak kata Pak Camat itu di Tegal Gede. Dan saya kira ini memang modal ketika kita ingin bergerak lebih maju. Nah, mudah-mudahan kekompakannya bisa dipertahankan dan diteruskan. Yang saya hormati Pak Lurah selaku Sahibul Bait Lurah Tegal Gede. Namanya gede, lurahnya kecil, tetapi saya lihat semangatnya yang gede ya. Saya cukup sering melihat konten-konten Pak Lurah ya. Dan saya kira ini termasuk lurah yang paling populer. Hati-hati kalau terlalu populer Pak Lurah. Oleh Pak Lurah dan Pak Camat di kegiatan ruang diskusi terbuka. Diskusi ini sifatnya selalu harusnya dua arah ya. Oleh karena itu mungkin lebih baik nanti kita lebih banyak memang saling berbagi ya, untuk menemukan solusi. Namun tadi juga saya sepintas saya melihat temanya itu sosialisasi 100 hari program GUSE. Ibu bapak sekalian, ada istilah ya, ini dalam bahasa Madura Pak ya. Kalau nggak salah begini, tidak ada revolusi setelah 100 hari ya. There are no revolution after 100 days gitu. Itu kalau nggak salah yang bilang mantan presiden Amerika. Artinya 100 hari itu kenapa dianggap sesuatu yang revolusioner? Karena di 100 hari itulah kita nanti bisa mengetahui ya, mindset ya, mental dan sebagainya. Ibarat ketika kita mau menata sesuatu, menginstalnya kan pasti di awal. Salah installnya, salah kemudian program itu dilaksanakan. Nah, kita insya Allah, saya kira sebagian atau banyak yang sudah tahu bagaimana setiap hari Senin Gus Bupati menyampaikan informasi program-program yang dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Nah, 100 hari ini mencerminkan apa? Ya. Bapak Ibu sekalian, Jember ini sebetulnya kota yang luar biasa. Potensinya sangat hebat. Ya. Jember ini
penduduknya 3 besar di Jawa Timur. Ya. Setelah Surabaya, Malang, baru Jember. SDM-nya luar biasa. Di Jember juga banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan yang hebat dan besar. Sementara kehebatan lainnya adalah sumber daya alam. Jember ini pantainya termasuk pantai yang garisnya paling panjang. Jember juga punya gunung. Jember juga punya sawah, punya kebun. Pendek kata lengkap lah potensi sumber daya alam Jember. Namun yang ironis, dan ini sering kali disampaikan oleh Gus Bupati, di tengah potensi yang besar SDM maupun SDA-nya, Jember ini peringkat kemiskinannya nomor 2 secara absolut di Jawa Timur. Ironis ya Pak ya, dengan kekayaan alam yang seperti itu. Dulu Jember ini diharapkan menjadi salah satu pusat pertumbuhan di wilayah Jawa Timur bagian timur. Istilahnya growth pool, jadi pusat. Makanya kenapa banyak lembaga-lembaga vertikal itu ditempatkan di Jember. Bank Indonesia, ya kan? OJK semuanya di Jember. Gitu. Dulu Jember ini menjadi pusat dan satelitnya adalah kota-kota sekitarnya. Mulai dari Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi. Namun hari ini tidak demikian. Banyuwangi yang dulu orang agak malu-malu ketika ditanya dari mana, sekarang semakin percaya diri. Saya cerita soal fakta dulu Pak. Nah, karena itulah kemudian Gus Bupati memikirkan bagaimana supaya situasi ini tidak terus-menerus berlangsung. Apalagi makin lama makin kemudian posisi kita makin terus mundur. Makanya slogannya Jember baru, Jember maju. Barunya itu maju, bukan baru dari waktu ke waktu tapi mundur. Disalib Banyuwangi, nanti disalib Bondowoso, nanti terus menerus. Itu. Nah, sebetulnya program Gus Bupati secara umum mungkin sudah pernah kita ketahui ya. Tetapi di 100 hari ini kita sebetulnya bisa membaca bagaimana itu dilakukan. Revolusi itu dilakukan oleh Gus Bupati. Ibu bapak sekalian, ya, tugas pemerintah itu diantaranya adalah memberikan kesejahteraan, memberikan perlindungan, ya, dan memberikan pelayanan. Angka kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Jember ini sebetulnya ibarat puncak gunung es dari atau gambaran atau cermin dari berbagai persoalan di bawahnya. Kemiskinan itu mencerminkan banyak persoalan. Misal persoalan ekonomi, ya, kesejahteraan, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, ya, dan persoalan-persoalan lain sosial dan budaya. Mereka yang miskin biasanya secara umum mereka yang pendidikannya rendah. Kenapa pendidikannya rendah? Karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk menikmati pendidikan yang baik. Kenapa? Karena nggak punya secara ekonomi biaya untuk bisa mengakses pendidikan yang baik. Gitu. Sama juga kesehatan. Orang miskin itu cenderung gampang sakit. Kenapa? Ya nggak terpenuhi kebutuhan nutrisinya. Itu. Kalau sakit lama, kenapa? Karena nggak bisa mengakses pelayanan yang baik. Dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga akhirnya karena kualitasnya rendah, karena pendidikan yang rendah, ekonomi dan sebagainya, akhirnya mereka nggak bisa masuk bersaing di dunia kerja. Karena nggak bisa berkompetisi di dunia kerja, kembali lagi kondisi ekonominya tidak baik. Nah, terus gitu, makanya istilahnya ada lingkaran setan kemiskinan. Itu Pak. Ya. Karena itu di awal Gus Bupati mulai ya
berpikir soal bagaimana keluar dari situasi ini. 100 hari adalah gambaran bagaimana mindset Gus Bupati, pemerintahan daerah hari ini ke depannya. Maka kita tahu di 100 hari ya, ini bukan waktu yang panjang Pak. 100 hari ini kan cuma 3 bulan kira-kira. Sementara Gus Bupati ini baru per hari ini kira-kira 2 bulan. Karena 1 Maret lah kira-kira dia dilantik 20 Februari, namun ada kegiatan retreat baru masuk Jember di awal Maret. Nah sekarang awal Mei, berarti Maret, April, Mei. Jadi baru 2 bulan. Nah 2 bulan ini apa saja yang telah dilakukan? Nah apa yang dilakukan itu menggambarkan bagaimana setidaknya mindset atau bagaimana Gus Bupati itu berpikir. Bagaimana juga mental set yang ingin dibangun, pembangunan mental yang ingin dibangun oleh Bupati, termasuk cara bekerja yang baru. Jadi pikiran baru, mental yang baru, dan cara bekerja yang baru. Nah 100 hari Gus Bupati melakukan konsolidasi organisasi ya, karena masih baru Pak, pasti baru kenal juga wilayahnya, baru mengetahui orang-orangnya. Baru masuk sudah dihadapkan juga dengan persoalan-persoalan yang lumayan pelik. Saat itu harus menghadapi di sisi organisasi itu persoalan honorer. Nah kita mungkin tahu itu agak ramai soal honorer itu. Ya. Lalu kemudian menghadapi soal kesehatan ya. Jadi saat masuk Gus Bupati menghadapi di mana sektor kesehatan mengalami situasi situasi atau kondisi anggaran yang bermasalah ya. Jadi menanggung hutang ratusan miliar. Jadi datang sudah masalah Pak. Jadi datang tuh bukan kemudian dapat hadiah, datang langsung bertemu masalah gitu. Nah itulah yang juga dihadapi. Maka di 100 hari pertama, sekarang belum 100 hari, baru 6 minggu kalau nggak salah. Jadi baru 50 atau 60 hari. Yang dilakukan Gus Bupati di minggu-minggu awal itu melakukan atau menyelesaikan persoalan-persoalan jangka pendek ya. Memikirkan jangka menengahnya sembari mempersiapkan jangka panjangnya, baik perencanaannya maupun penganggarannya. Di antara yang diyakini Gus Bupati ya, Jember akan baik kalau SDM-nya baik, karena tadi itu ya. Maka kemudian program yang mulai dilakukan saat itu adalah soal sektor kesehatan misalnya. Beliau kemudian membuat program namanya UHC prioritas, Universal Health Coverage ya, prioritas. Apa maksud dan tujuannya? Yang diinginkan adalah seluruh masyarakat Jember ketika sakit, terganggu kesehatannya, dan tidak ada yang ingin sakit sebetulnya. Namun ketika sakit, mereka tidak bertambah cemas karena memikirkan biaya pengobatan. Seluruhnya pengobatannya, biayanya ditanggung oleh pemerintah daerah. Dan menentukan ini itu juga tidak mudah karena anggaran yang disiapkan untuk ini cukup besar. Itu yang kemarin sudah dilaksanakan. Apalagi ke depan yang akan dilaksanakan. Setidaknya ada 3 sektor mendasar yang akan dilakukan. Pertama pendidikan, 2 kesehatan, 3 infrastruktur. Di pendidikan, Gus Bupati telah mempersiapkan beasiswa, termasuk di Jember ini memperbaiki berbagai sarana prasarana pendidikan. Catatan yang ada, sekolah-sekolah di Jember ini ada 1000 sekolah yang rusak Pak, SD ya. Maka
Jangan heran kalau tiba-tiba kita dengar ada SD atapnya ambruk, bahkan ada yang roboh itu. Nah, maka kemudian dipersiapkan juga untuk itu diperbaiki. Jadi kesehatannya dipikirkan, pendidikannya juga terus berusaha untuk diperbaiki, ditingkatkan, dan yang ketiga adalah infrastruktur. Ini untuk 100 hari yang untuk program 100 hari. Nah, infrastruktur ini banyak, Pak. Salah satunya jalan. Ya, kita melihat ya, mungkin beberapa waktu yang lalu masih kita ketika jalan itu banyak sekali lubang-lubang di jalan. Ya. Bukan lubang berjalan, Pak ya. Kalau ini urusan lain ini. Tapi jalan berlubang. Yang ketawa itu paham maksudnya. Itu. Tapi kalau kemiskinan terus meningkat, bukan hanya jalannya yang berlubang, Pak. Nanti bakal banyak lubang berjalan. Itu ya. Ya namanya turun, Pak, kesejahteraan orang itu salah satu basic instingnya mempertahankan hidup, Pak. Apa saja dilakukan demi bertahan hidup itu. Jadi 3 hal itu yang akan dilakukan oleh Gus Bupati. Nah, kita berharap ketika pendidikan nanti baik ya, SDM sumber daya manusianya nanti akan menjadi lebih baik. Ketika kesehatan juga baik, maka sekali lagi kembali kepada SDM yang lebih baik. Lalu ketika sarana prasarana infrastruktur juga baik, maka diharapkan kemudian akumulasi itu melahirkan produktivitas, yang produktivitas itu nanti kembali pada ikhtiar kita mengurangi, mengentaskan kemiskinan. Itu gambaran program 100 hari KUSI. Ya. Program lainnya apa? Ya, mungkin di antara kita tidak semuanya mengikuti media sosial. Ya. Tetapi Pak, di antara hal yang juga sedang di budaya yang terus-menerus didorong ya, menjadi perhatian Gus Bupati itu adalah mewujudkan salah satu asas-asas pemerintahan umum yang baik. Apa? Transparansi di dalam proses pelaksanaan pemerintahan. Dan ini di Tegal Gede rupanya juga sudah dilakukan. Segala sesuatu terbuka, bahkan kemudian diberikan ruang untuk memberikan saran, masukan dan sebagainya. Kalau Gus Bupati itu kemudian mewujudkannya di dalam program Wadul Gusi. Program ini menunjukkan ya komitmen Gus Bupati untuk mendengarkan secara langsung, ingin mengetahui secara langsung tanpa sekat kondisi yang terjadi di masyarakat Jember. Dengan program Wadul Gusi, Pak, kita banyak mendapatkan hal-hal yang sangat positif, walaupun kadang-kadang wadulnya negatif ya. Namanya wadul, Pak, biasanya kan hal-hal yang negatif itu. Tetapi di sisi lain atau di balik itu kita sedang tumbuhkan budaya dan asas-asas pemerintahan yang baik, yakni keterbukaan, transparansi, tetapi tidak hanya mendengarkan tetapi memikirkan solusinya. Sampai di Wadul Gusi ini dimulai di pertengahan Maret. Sampai sekarang itu sudah ada sekitar 1.300-an atau hampir 1.400 laporan atau apa istilahnya, wadulan. Dan dari jumlah segitu itu 700 sekian sudah terselesaikan. Selebihnya dalam proses penyelesaian. Gitu. Maka hari ini ketika Wadul Gusi ini bisa berjalan dengan baik, ya, maka masyarakat, warga masyarakat kita harapkan nanti bisa lebih tenang. Karena kalau terjadi apa-apa, ya kan, lalu kemudian wadul ke Pak Lurah didiamkan, wadul ke Pak Camat diabaikan, ya wadul ke Gusi, ya kan. Yang terjadi apa? Nah, kalau sampai terjadi seperti itu, Gus akan mengabaikan Pak Camat, Gus juga akan memberi sanksi Pak Lurah, ya. Itu. Jadi hari ini ya,
mereka yang biasa bekerja dengan cara lama, biasa nyaman dalam kerja, harus waspada. Karena bisa-bisa tanpa diduga ya, ditelepon oleh Guse karena ada yang wadul ya. Hati-hati ya. Banyak Pak wadul-wadul Guse, dan alhamdulillah program ini walaupun baru, ternyata yang mengapresiasi tidak hanya kita yang ada di Jember, bahkan kabupaten lain mengapresiasi, bahkan mau studi tiru di Jember, belajar seperti apa wadul Guse itu. Karena sekali lagi seperti itu gambarannya. Itu Pak mungkin ya yang bisa kami sampaikan, nanti bisa diskusi. Jadi selain yang kita tadi gambarkan, kita informasikan, kita sharingkan, banyak hal yang sebetulnya program-program yang akan dilakukan karena ini belum 100 hari. Gus kemarin membuat Pokja sebagai fokus nanti kegiatan di 100 hari. Ada Pokja untuk stunting, fokus bagaimana stunting kita bisa teratasi, karena Jember termasuk kota atau kabupaten dengan tingkat stunting yang tinggi. Ada Pokja RT RW ya. Bukan RT RW di sini Pak, rencana tata ruang dan wilayah ya, karena di Jember ini enggak harus jelas Pak mengatur tata ruangnya, mana sawah, mana pemukiman, mana perkebunan, semuanya harus jelas ya kan, dan sebagainya. Lalu kemudian ada juga Pokja nanti pengentasan kemiskinan itu. Lalu ada Pokja wakaf, karena banyak sekali persoalan-persoalan wakaf di Jember. Lalu ada Pokja soal pupuk dan perluasan lahan pertanian. Ada 10 Pokja yang itu diharapkan di 100 hari ini itu sudah mulai berjalan. Itu kira-kira gambarannya 100 hari program Guse, dan ini akan berjalan dengan baik, berjalan dengan maksimal ketika ada partisipasi juga dari warga masyarakat. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Lurah. Oke. Terima kasih. Tepuk tangannya dong untuk Mas Cima.